Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan penyelesaian soal-soal kuis gelombang bunyi dan termo, bagian yang pertama. Soal yang pertama, suatu gelombang transversal merambat dengan persamaan gelombang sebagai berikut. Si xt sama dengan 0,8 sinus 24T minus 16X dalam satuan SIMKS. Hitunglah amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan kelajuan dari gelombang tersebut. Selanjutnya, tuliskan persamaan kecepatan getar gelombang serta kecepatan getar setelah 10 detik pada posisi 5 meter dari sumber. Nah, ini adalah gambaran dari gelombangnya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama adalah dari persamaan gelombang tersebut, kita analogikan dengan persamaan umumnya. Jadi dari si xt sama dengan 0,8 sinus 24T minus 16X, itu berarti di belakang sinus tidak ada 2pi, maka analoginya adalah A sinus omega T minus K kali X. Nah, sehingga dari sini besaran-besaran gelombang bisa kita hitung, yaitu amplitudo itu berarti sama dengan 0,8 meter. Kemudian yang kedua, dari nilai K, konstanta K itu sama dengan 16. Nah, sehingga dari K sama dengan 16 sama dengan 2pi per lambda, maka panjang gelombang lambda sama dengan pi per 8 meter yang kalau didesimalkan menjadi 0,39 meter. Berikutnya adalah dari omega, kecepatan sudut, itu sama dengan 24, berarti omega sama dengan 24 sama dengan 2 pi per T. Nah, sehingga periode T-nya sama dengan pi per 12 detik, kalau didesimalkan itu menjadi 0,26 detik. Nah, sedangkan frekuensi itu sama dengan seperperioda, jadi sama dengan pi per 12 dibalik, jadi 12 per pi satuan hertz, sama dengan 3,82 hertz. Sedangkan kelajuan gelombang atau kecepatan rambat gelombang V sama dengan F kali lambda, frekuensinya sudah dihitung 3,82 Hz, kemudian panjang gelombangnya 0,39, jadi ketemunya 1,5 meter per detik. Untuk pertanyaan B, para pemirsa, dari persamaan gelombang yang telah dianalogikan tadi, kita akan menghitung kecepatan getar, yaitu kecepatan naik turunnya gelombang dalam arah simpangan atau arah sumbu Y. Nah, itu bisa dihitung dengan menurunkan fungsi gelombang terhadap waktu atau kecepatan getar sama dengan dc per dt. Atau d per dt dari persamaan gelombang 0,8 sinus 24T minus 16X. Jadi turunan dari sinus terhadap T itu sama dengan cosinus 24T min 16. Turunan di dalam kurung sama dengan 24. Kemudian konstanta 0,8 dituliskan di depan. Nah, jadi kalau ini kita hitung, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. 19,2 cos 24T minus 16X dalam satuan meter per detik. Nah, jadi ini persamaan umum kecepatan getar. Kalau pada T sama dengan 10 detik pada posisi 5 meter, maka kita masukkan T-nya 10, kemudian X-nya 5. Nah, sehingga diperoleh kecepatan getar pada T 10 detik dan posisi 5 meter itu akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kemudian yang perlu kita ingatkan bahwa dari kecepatan getar tadi 19,2 cos 160 meter per second, maka nilai cos harus dihitung menggunakan mode kalkulatornya adalah mode radian. Jangan pakai mode degree ya. Itu kalau kita hitung akan ketemu min 18,73 meter per second. Jadi minus itu artinya arah kecepatan getarnya ke bawah. Kalau plus itu berarti arahnya ke atas. Nah, jadi hasil ini minus artinya arah getar, kecepatan getarnya arahnya ke bawah. Demikian para pemirsa, jawaban untuk soal nomor
Satu. Lanjut untuk soal nomor dua. Sebuah mobil jeep berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Dari arah berlawanan muncul mobil ambulan berjalan mendekati mobil sedan dengan kecepatan 108 km per jam. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi sebesar 800 Hz. Kemudian diketahui kecepatan suara di udara pada saat itu 340 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, frekuensi sirine yang didengar sopir mobil ambulan. Kemudian yang kedua, frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil jeep. Kemudian yang ketiga, frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor di depan ambulan yang berjalan searah dengan kecepatan 54 km per jam. Dan yang keempat, D, frekuensi sirine yang didengar oleh orang diam di belakang ambulan. Jadi kalau skema dari peristiwa efek Doppler ini bisa digambarkan sebagai berikut. Ini sumbernya ya bergerak ke kiri, kemudian di depannya ada jeep bergerak ke kanan berlawanan arah, kemudian ada sepeda motor di depan dari mobil ambulan arahnya sama, kemudian di belakang ada orang diam di belakang mobil ambulan. Nah, jadi penyelesaian soal ini, para pemirsa, kecepatan sumbernya 108 km per jam diubah menjadi meter per detik menjadi 30. Kemudian kecepatan pendengar untuk mobil jeep 72 km per jam menjadi 20 meter per detik. Kemudian frekuensi sumber 800 Hz, kecepatan suara 340 meter per second, kemudian kecepatan pendengar kedua, ini yang sepeda motor 54 km per jam menjadi 15 meter per detik. Nah, berikut ini adalah persamaan umum dari peristiwa efek Doppler. Nah, untuk kasus yang pertama, para pemirsa, ditanyakan frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil ambulan. Nah, jadi sopir mobil ambulan ini mendengarkan sumber suara yang sama-sama bergerak bersamaan, yaitu kecepatannya sebesar 108 km per jam, berarti kecepatan relatif antara sopir ambulan dengan sumber suaranya itu sama dengan nol, ya. Nah, karena bergerak bersamaan. Nah, sehingga frekuensi pendengar kalau kita hitung dengan persamaan efek Doppler ini itu menjadi 340 plus 0 karena relatif sama kecepatannya. Kemudian untuk sumbernya juga kecepatannya 0 kali frekuensi sumber 800 Hz. Kalau kita hitung ketemunya 800 Hz sama dengan frekuensi sumber. Jadi frekuensi oleh pendengar sama dengan frekuensi sumber. Untuk kasus P, para pemirsa, ditanyakan frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil jeep. Jadi bayangkan nih mobil jeepnya mendekati ke sumber, kemudian sumbernya ambulan bergerak mendekati jeep. Nah, karena pendengar mendekati ke sumber, maka nilainya positif. Sedangkan sumber mendekati ke pendengar, ini nilainya negatif. Sehingga frekuensi pendengar sama dengan 340 ditambah 20, ini plus ya, per 340 minus 30, ini minus, kali frekuensi sumber 800 Hz. Kalau kita hitung ketemunya 929 Hz. Kemudian pada kasus C, yaitu frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor di depan ambulan yang berjalan searah dengan kecepatan 54 km per jam. Kalau kita konversi menjadi 15 meter per detik. Nah, perlu diperhatikan para pemirsa, ini pendengarnya bergerak menjauhi sumber. Karena arahnya sama, berarti nilainya harus negatif. Sementara sumber mendekati ke pendengar, maka nilainya juga minus. Nah, sehingga frekuensi pendengar sama dengan 340 dikurangi 15 per
340 ini juga dikurangi 30 kali frekuensi sumber yaitu 800 Hz. Jadi kalau kita hitung ketemunya 839 Hz. Kemudian untuk kasus D, para pemirsa, yaitu frekuensi sirene yang didengar oleh orang diam di belakang ambulan. Ini karena dia diam berarti kecepatan dari pendengar sama dengan nol. Kemudian sumber suara ambulannya menjauhi dari pendengar. Berarti kalau menjauhi pendengar berarti harus positif. Nah, sehingga frekuensi pendengar menjadi 340 dikurangi nol karena berhenti diam per 340 plus 30 karena sumbernya menjauhi pendengar jadi positif kali frekuensi sumber 800 Hz. Jadi kalau kita hitung maka akan diperoleh hasil 735 Hz. Ini hasil-hasil yang kita bulatkan para pemirsa. Nah, demikian jawaban untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 3 dan seterusnya, nanti akan kita lanjutkan pada video bagian yang kedua. Demikian penjelasan dari kunci jawaban soal kuis bagian yang ke-1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.